Saya ingin memanggil pembicara berikutnya. Majelis akan mendengarkan pidato dari Yang Terhormat Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya meminta protokol untuk mengawal Yang Terhormat dan mengundangnya untuk berpidato di hadapan majelis. Yang Terhormat Bapak Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang Terhormat Ibu Annalena Baerbock, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang Terhormat Bapak Moses Abelian, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Majelis Umum dan Manajemen. Yang Terhormat Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, delegasi terhormat, para hadirin sekalian, sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di aula Majelis Umum yang terhormat ini di tengah pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda dalam ras, agama, dan kewarganegaraan. Namun, kita berkumpul hari ini sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini pertama-tama dan terutama sebagai sesama manusia. Masing-masing diciptakan sama, dianugerahi hak-hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Kata-kata Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan demokratis di berbagai benua, termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi China, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia sendiri menuju kemerdekaan. Hal ini juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Semua manusia diciptakan setara adalah keyakinan yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yet, di era kita sendiri yang penuh dengan kemenangan ilmiah dan teknologi, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, kita juga terus menghadapi hari ini bahaya serius, tantangan, dan ketidakpastian. Kebutuhan manusia yang dipicu oleh ketakutan, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan bersama kita. Negara saya tahu rasa sakit ini. Selama berabad-abad, orang Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah dari anjing di tanah air kami sendiri. Kami orang Indonesia tahu apa artinya ditolak keadilan dan apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama. Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan kami bantuan yang sangat berharga. Keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini memberikan Indonesia kemerdekaan, legitimasi internasional, membuka pintu, dan mendukung perkembangan awal kami melalui upaya dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan banyak lembaga PBB lainnya. Dan karena itu, Indonesia hari ini berdiri di ambang kesejahteraan bersama dan kesetaraan serta martabat yang lebih besar. Ibu Presiden yang mulia, dunia kita hari ini didorong oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam. Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian yang nyata terhadap hukum internasional dan kesopanan manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak boleh menyerah.
kita tidak dapat menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus mendekat, bukan terpisah. Bersama-sama, kita harus berusaha mencapai harapan dan impian kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua yang menewaskan puluhan juta jiwa. Ini diciptakan untuk menjaga perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan untuk semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap usaha yang memperkuat lembaga besar ini. Hari ini, Indonesia lebih dekat dari sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Karena bertahun-tahun yang lalu, ruangan ini memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Kita tidak akan pernah melupakan hal ini. Dan hari ini, kita tidak boleh diam sementara Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini. Yang mulia, Thucydides mengatakan ini, memperingatkan bahwa yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka alami. Kita harus menolak doktrin ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat dan yang lemah. Mungkin tidak bisa jadi benar, benar harus jadi benar. Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar untuk Angkatan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Besar ini memutuskan Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih anak laki-laki dan perempuan kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan mengambil bagian kami dari beban, tidak hanya dengan anak laki-laki dan perempuan kami. Kami juga bersedia memberikan kontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang terhormat Presiden, yang mulia, saya mengusulkan kepada majelis ini sebuah pesan harapan dan optimisme yang berlandaskan pada tindakan dan pelaksanaan. Hari ini, kita mendengar pidato Ibu Presiden, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, benar apa yang dia katakan. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Apakah kita akan berada di sini hari ini? Apakah kita akan duduk di aula besar ini? Tanpa Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Indonesia akan terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun kita masih berjuang, kita tahu dunia membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kuat. Populasi dunia terus bertambah, peredat kita sedang mengalami tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung dirubah dan membantu di luar negeri, dimanapun kami bisa. Tahun ini, Indonesia mencatat produksi beras dan cadangan biji-bijian tertinggi dalam sejarah kami. Kami sekarang mandiri dalam penyediaan beras dan mulai mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan. Termasuk menyediakan beras untuk Palestina. Kami sedang membangun rantai pasukan pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, berinvestasi dalam pertanian yang cerdas terhadap iklim untuk memastikan keamanan pangan untuk anak-anak kita dan untuk anak-anak di dunia. Kami percaya bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan menjadi halep hijau di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah merasakan konsekuensi langsung dari perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan permukaan laut. Ketinggian laut di pantai utara ibu kota kami meningkat 5 cm setiap tahun. Bisakah Anda bayangkan dalam 10 tahun? Bisakah Anda bayangkan dalam 20 tahun? Untuk itu, kami terpaksa membangun tembok laut yang besar, sepanjang 480 km. Mungkin akan memerlukan 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus memulai sekarang.
Oleh karena itu, kami yang memilih untuk menghadapi perubahan iklim bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah segera. Kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perjanjian Paris 2015 kami. Kami bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060. Dan kami sangat percaya dapat mencapai emisinya nol bersih jauh lebih awal. Kami bertujuan untuk melakukan reforestasi lebih dari 12 juta hektar hutan terdegradasi untuk mengurangi degradasi hutan, memperdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan. Indonesia sedang beralih secara nyata dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai teman-teman para asisten dan komunitas pembangkit listrik tenaga kami akan berasal dari energi terbarukan. Tujuan kami jelas, untuk mengangkat seluruh warga kami dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi untuk keamanan pangan, energi, dan air. Benda Presiden yang mulia, kita hidup di zaman di mana kebencian dan kekerasan bisa tampak sebagai suara yang paling keras. Tetapi di bawah kebisingan ini terletak kebenaran yang lebih tenang, bahwa setiap orang merindukan agar aman, dihormati, dicintai, dan meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang memperhatikan. Mereka sedang belajar kepemimpinan, bukan dari buku tekstur, tetapi dari pilihan-pilihan kita. Hari ini masih situasi katastrofik di Gaza terungkap di depan mata kami. Pada saat ini, orang-orang tidak bersalah sedang menangis minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan yang tidak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan wanita? Jutaan orang menghadapi bahaya pada saat ini. Sementara kita duduk di sini, mereka sedang menghadapi trauma. Mereka menghadapi dampak yang tidak dapat diperbaiki pada badan mereka. Mereka sedang mati kelaparan. Dapatkah kita boleh tetap diam? Apakah tidak akan ada jawaban atas teriakan mereka? Apakah kita akan mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga manusia dapat menghadapi tantangan? Nyenang Presiden, kita harus berdinding sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan hal itu. Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah keistimewaan sedikit orang, tetapi hak untuk semua. Dengan perserikatan bangsa-bangsa yang kuat, kita dapat membangun dunia di mana yang lemah tidak menderita apa yang harus mereka alami, tetapi hidup dan keadaan yang mereka dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan besar manusia menuju cita kita, aspirasi tanpa penyelia yang telah menciptakan perserikatan bangsa-bangsa. Mari kita gunakan ilmu untuk meningkatkan, bukan untuk menghancurkan. Biarkan negara-negara berkembang membantu yang lain untuk bangkit. Saya percaya bahwa para pemimpin peradaban dunia besar, peradaban barat, timur, utara, selatan, para pemimpin Amerika, Eropa, India, Cina, dunia Islam, seluruh dunia, saya percaya bahwa mereka akan bangkit memenuhi peranan yang dituntut oleh sejarah. Kita semua berharap bahwa para pemimpin dunia akan menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, kebijaksanaan yang sangat besar, pengendalian diri, kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan. Ibu Presiden pada delegasi terhormat, kita sangat senang jika beberapa hari terakhir di mana negara-negara terkemuka di dunia telah memilih untuk berdiri di sisi sejarah, memilih sisi yang benar dari sejarah, jalan di mana moralitas dijunjung tinggi, jalan kebaikan, jalan keadilan, jalan kemanusiaan, untuk menghindari kebencian, mengatasi kecurigaan, dan menghindari penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengintimidasi seluruh komunitas keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan telah terbukti dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini akan bersatu menjadi kekuatan yang kuat yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang independen, tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan demikian kita bisa memiliki perdamaian yang nyata, dan tidak lagi kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi ini. Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama. Kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini menjadi kenyataan. Apakah ini sebuah mimpi? Mungkin, tetapi ini adalah mimpi indah yang harus kita wujudkan bersama. Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita teruskan perjalanan kemanusiaan yang penuh harapan. Perjalanan yang dimulai oleh nenek moyang kita. Perjalanan yang harus kita selesaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga damai menyertai kita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Atas nama majelis, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia.